Stock split. Wah, dua kata ini aja udah cukup bikin heboh ya di pasar saham. Harganya tiba-tiba jadi kelihatan murah banget, kayak lagi ada diskon besar-besaran. Tapi, pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan bertanya, apa ini beneran kesempatan? Atau jangan-jangan kita cuma kejebak sama ilusi? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Ini tuh peluang emas atau cuma permainan psikologis aja? Gini deh, coba bayangin. Kamu punya satu loyang pizza utuh, harganya Rp100.000. Terus, pizza itu saya potong jadi 4 bagian yang lebih kecil. Nah, pertanyaannya, apa sekarang total nilai pizza kamu jadi 400.000? Ya enggak kan? Nilainya ya tetap 100.000, cuma potongannya aja yang jadi lebih banyak. Nah, persis kayak ginilah cara kerja stock split. Analogi pizza ini penting banget, jadi ingat-ingat ya. Oke. Kalau nilainya nggak nambah, sama aja kayak pizza tadi, terus ngapain dong perusahaan repot-repot melakukan stock split? Dan kenapa juga pasar bisa heboh banget? Nah, buat ngerti jawabannya, kita mesti intip dikit nih dapurnya. Kita lihat gimana sih mekanisme stock split itu sebenarnya. Tenang aja, ini nggak serumit kedengarannya kok. Jadi, secara definisi, stock split itu aksi korporasi resmi dari perusahaan. Tapi, ada satu kata kunci yang harus banget kita pegang, yaitu proporsional. Artinya apa? Artinya seimbang. Saat perusahaan mecah satu saham jadi beberapa lembar, harganya juga ikut dibagi dengan perbandingan yang sama persis. Jadi ya, nilainya tetap sama aja. Biar lebih jelas, kita coba pakai angka ya. Misalkan nih, sebelum split, kamu punya satu lembar saham harganya Rp1.000.000. Jadi nilai investasi kamu ya 1 juta kan? Nah, terus perusahaannya melakukan split dengan rasio 2:1. Artinya, satu lembar saham kamu itu sekarang jadi 2 lembar. Tapi harganya juga ikut dibagi 2. Jadi per lembarnya sekarang 500.000. Coba kita hitung. 2 lembar dikali 500.000, hasilnya? Ya tetap 1 juta. Nggak ada nilai baru yang tercipta, sama sekali. Nah, ini dia pertanyaan pentingnya. Kalau hitung-hitungannya sejelas itu, kenapa tiap ada pengumuman stock split, pasar langsung heboh seolah-olah dapat durian runtuh? Jawabannya, teman-teman, bukan ada di angka atau laporan keuangan. Jawabannya ada di dalam kepala kita sendiri. Yap, kita masuk ke area psikologi pasar, di mana emosi seringkali menang lawan logika. Biasanya nih, ada 3 jebakan psikologis yang bikin kita lengah. Yang pertama, ilusi harga murah. Otak kita itu secara otomatis ngelihat harga 500.000 jadi lebih menarik daripada 1 juta. Padahal kan nilai totalnya sama aja. Kedua, kita ngelihat ini sebagai sinyal palsu. Kita mikir, wah pasti ada kabar bagus nih dari dalam perusahaan. Padahal bisa jadi mereka cuma mau sahamnya lebih gampang diperjualbelikan. Itu kan spekulasi. Dan yang ketiga, ya euforia karena FOMO, takut ketinggalan. Harga yang murah ini bikin banyak orang ikut-ikutan beli, harganya naik sesaat, tapi biasanya keramaian kayak gini nggak bertahan lama. Dan semua euforia ini, sayangnya, punya risiko yang sangat nyata. Terutama buat investor yang mungkin baru mulai, yang ikut-ikutan aja tanpa benar-benar paham permainannya. Skenario terburuknya tuh begini. Kamu ke bawah hype, kena FOMO, terus beli sahamnya pas harganya lagi tinggi-tingginya gara-gara berita split. Terus splitnya kejadian. Keramaiannya mulai reda. Orang-orang sadar. Terus harganya gimana? Ya terkoreksi. Balik lagi ke nilai fundamentalnya. Akhirnya, kamu nyangkut di harga atas, megang saham yang kamu beli kemahalan. Gara-gara apa? Gara-gara aksi korporasi yang sebenarnya nggak ngubah nilai apa-apa. Terus gimana dong seharusnya sikap kita sebagai investor? Prinsipnya sebetulnya simpel banget kok. Kita cuma perlu fokus ke hal yang benar-benar penting, yaitu fundamentalnya. Kalau dari semua obrolan kita, ini cuma ada satu hal yang boleh kamu ingat, tolong ingat ini baik-baik. Stock split itu murni aksi korporasi, bukan alasan fundamental buat investasi. Ini cuma ganti baju, bukan ganti orang, cuma polesan, bukan isinya. Jadi, lain kali kalau kamu dengar berita soal stock split, coba deh, jangan langsung lihat harganya. Coba abaikan dulu itu. Sebaliknya, tanyakan ini ke diri sendiri. Bisnis di balik saham ini beneran bagus nggak? Beneran berkualitas nggak? Terlepas harganya mau berapapun per lembar. Nah, jawaban dari pertanyaan itulah yang bakal nentuin hasil investasi kamu ke depannya, bukan sekedar keramaian sesaat karena stock split.